rekan mahasiswa semua, selamat datang kembali di Laboratorium Simulasi Proses. Di video kali ini kita akan memasuki modul Basic Process Control Unit bagian yang kedua, yaitu temperatur kontrol. Jadi kalau di periode 1 kalian sudah mempelajari BPCU untuk level kontrol. Nah, di periode yang kedua ini kita akan mempelajari BPCU bagian temperatur kontrol. Silakan baca kembali modul BPCU bagian 2. Baca kembali prosedurnya untuk mempermudah pemahaman dari demo alat BPCU 2, yaitu temperatur kontrol. Baik, untuk BPCU bagian 2, yaitu temperatur kontrol, nanti kita menggunakan bejana kecil atau small process vessel. Di dalam bejana kecil ini terdapat heater, nanti akan saya lihatkan lebih dekat, dan juga terdapat coil, di mana coil ini nanti bisa kita aliri dengan air. Caranya yaitu kita masukkan air ini lewat inlet coil dengan pembacaan suhunya diwakili oleh T3, sedangkan nanti air dari coil akan keluar melalui T2. Jadi T2 di sini yaitu membaca suhu keluaran dari outlet. Di sini juga ada T1, nanti akan saya lihatkan lebih dekat. T1 di sini pembacaan suhu air di dalam bejana kecil atau small process vessel. Nah, di dalam small process vessel ini juga terdapat sensor level. Jadi nanti kita bisa mengetahui jika misalnya air di dalam bejana kecil ini kurang dari level yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam bejana kecil juga dilengkapi dengan valve drainase atau drain valve ya, yang bekerja secara manual, jadi bisa kita buka tutup secara manual. Kemudian terdapat dua aliran. Di sini alirannya bisa digunakan untuk inlet maupun outlet, bebas tergantung peruntukan ya. Nah, karena bentuk alirannya seperti ini, maka supaya kita bisa menggunakan alirannya harus kita hubungkan dengan fleksibel tube yang sudah disediakan. Jadi harus kita hubungkan dulu, baru nanti aliran ini bisa kita gunakan. Nah, di BPCU bagian yang kedua, yaitu temperatur kontrol, valve inlet yang kita gunakan hanya PSV saja, atau hanya proportioning solenoid valve. Sehingga karena kita menggunakan PSV sebagai valve inlet, maka nanti keluaran PSV-nya harus kita hubungkan dengan fleksibel tube. Arah alirannya juga sama ya, di bawah itu ada wadah air. Nanti air dari wadah tersebut akan dipompa masuk ke bagian F1 untuk dibaca berapakah laju alirnya, masuk ke PSV, lalu dari PSV melewati fleksibel tube ini akan kita arahkan ke bagian bejana kecil. Konfigurasi pipanya atau fleksibel tube-nya nanti dapat dilihat di software yang akan kita gunakan, yaitu PCT40. Oke, untuk mengoperasikan alat BPCU 2, tepatnya adalah temperatur kontrol, yang jelas yang pasti ya, kalian harus menghubungkan alat ini, alat BPCU-nya dengan aliran listrik. Kemudian setelah kalian menghubungkan dengan aliran listrik, kita tekan main switch-nya. Nah, ketika kalian tekan main switch, maka alatnya akan on. Di sini muncul warna berwarna kuning ya. Kemudian hubungkan alat BPCU ke komputer yang kita gunakan. Jadi di sini kita akan menghubungkan dengan menggunakan kabel USB. Ya, kita akan colok di sini USB-nya. USB satunya kita colokkan ke bagian CPU. Begitu USB-nya sudah terhubung ya, alatnya sudah terhubung, alat BPCU ke komputer. Nah, di sini langsung muncul warna USB power dan juga USB active-nya. Dengan kata lain, ketika di sini indikatornya sudah menyala, maka alat BPCU-nya sudah kita hubungkan dengan CPU atau komputer yang kita gunakan. Kemudian kita akan membuka software PCT40. Silakan klik 2 kali di PCT40. Kemudian akan muncul jendela baru yang memuat eksperimen yang kita gunakan. Silakan pilih section 5, yaitu temperatur kontrol untuk direct
batch heating, lalu klik load. Ya, nanti bentuk konfigurasi fleksibel tube-nya akan seperti ini. Di sini ada bacaan untuk T3, ada bacaan untuk T1, ada bacaan untuk T2. Nanti akan saya berikan gambar lebih jelasnya. Kemudian di sini ada F1 untuk membaca flow rate yang masuk. Lalu di sini ada kotak PSV, kita bisa menginputkan nilai PSV sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini ada indikator untuk heaternya. Jadi nanti kalau heaternya on, maka angkanya berubah menjadi 1. Di sini heater on off-nya diatur oleh controller. Kemudian di alat ini juga dilengkapi hot pump. Hot pump di sini digunakan untuk sirkulasi air ya. Angka inputan untuk hot pump juga bisa kita atur secara manual. Sekarang sebelum kita menyesuaikan konfigurasi fleksibel tube-nya, kita harus mengisi terlebih dahulu small process vessel dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ya, kita tutup dulu drain valve-nya. Kemudian hubungkan fleksibel tube dari PSV ke salah satu aliran masuk ya, seperti ini sampai bunyi klik. Kemudian inputkan angka 100 di software, tepatnya di kotak PSV. Begitu kamu inputkan angka 100, nanti air akan mengisi small vessel. Nah ini ya, bisa kalian lihat ketika saya sudah menginputkan angka 100, air sudah mengisi small vessel, small process vessel. Kita tunggu sampai tanda batas, jadi sekitar di atas ini. Kemudian PSV-nya kita ganti ke angka 0. Nah, ketika ketinggian air sudah mencapai tanda batas, kita nolkan lagi PSV-nya, jadi inputkan angka 0 di software. Begitu kita input angka 0, maka PSV sudah tidak mensuplai air kembali ke dalam small process vessel. Setelah air mencukupi, maka kita tentukan, kita susun ulang konfigurasi fleksibel tube-nya sesuai dengan gambar yang ditampilkan di software. Maka kalau di software ini kita copot terlebih dahulu, kita hubungkan ke bagian inlet dari coil. Nah, inlet dari coil tadi yang punya tanda T3, maka kita hubungkan ke T3. Kemudian T2 kita beri fleksibel tube yang seperti ini. Salah satu sisi yang lain tidak kita hubungkan kemana-mana karena ini merupakan keluaran ya, outlet dari coil, di mana airnya kita buang. Jadi kita letakkan di kotak pembuangan airnya. Kemudian kita hubungkan aliran bagian bawah dari bejana kecil di sebelah sini, kita hubungkan dengan salah satu sisi fleksibel tube. Ya, kemudian kita hubungkan salah satu sisinya ke bagian hot pump yang bagian kiri. Nah, di sini sisi bagian hot pump yang lain kita hubungkan juga dengan fleksibel tube. Sisi yang lain hubungkan dengan small process vessel. Jadi nanti ya, PSV akan mengalirkan air, akan suplai air masuk ke coil. Kemudian air keluaran coil di T2 akan dibuang. Kemudian di sini sirkulasi air yang ada di dalam bejana kecil ya akan dilakukan seperti ini. Air akan masuk ke bagian bawah dari bejana kecil. Jadi di bagian bawah dari bejana itu ada saluran air masuk berasal dari hot pump, sehingga nanti hot pumpnya itu
itu akan menarik air dari selang atas ini, akan ditarik airnya oleh hot pump menuju ke saluran bagian bawah dari bejana. Jadi hot pump di sini fungsinya hanya untuk sirkulasi air di dalam bejana supaya proses pemanasannya berjalan dengan baik. Setelah semua settle, kita akan pindah ke bagian software. Step selanjutnya di sini kita atur waktu pengambilan sampel adalah 10 detik dengan waktunya secara continuous ya, duration of samplingnya. Klik OK, kemudian kita set hot pumpnya 50. Nah, itu adalah bunyi hot pump yang aktif. Kemudian klik kontrol, kita pakai mode auto, isikan set pointnya yaitu 35. Lalu klik apply dan OK, lalu klik go. Begitu kamu klik go, di sini dia langsung membaca data pengamatannya, memunculkan data pengamatan. Di waktu ke-0, T1-nya sekian, T2 sekian, T3 sekian, flow rate-nya sekian, dengan PSV-nya kita set 0 terlebih dahulu. Kemudian hot pump-nya 50. Nah, di sini muncul heater-nya on atau off. Kamu bisa lihat di sini posisi untuk heaternya on atau off. Di sini set point yang kita tentukan adalah 35 derajat Celcius. Ketika nanti set point sudah tercapai, jadi T1-nya sudah sama dengan 35, kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu ya, kita kembali lagi ke tampilan diagramnya, kemudian isikan PSV-nya menjadi 50%. Setelah kamu mengisi PSV-nya 50%, tunggu lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit ganti PSV-nya menjadi 100. Setelah kamu isi 100, tunggu selama 5 menit, lalu PSV-nya ganti lagi menjadi 0 dan tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit selesai, baru kamu klik kontrol lagi, set point-nya atur di 0, lalu kita off-kan untuk melakukan pendinginan di proses vessel yang kecil. Oke, di data pengamatan tadi di detik ke-10 sudah mencapai set point, sehingga kita tunggu sampai 5 menit lewat 10 detik. Nah, ini sudah 5 menit 10 detik. Kita akan ganti PSV-nya ke 50. Kemudian kita tunggu lagi selama 5 menit. Sehingga di sini ketika kita menginputkan angka 50, maka akan ada air yang disuplai ke dalam coil. Air yang disuplai ke dalam coil adalah air dingin ya. Nah, kamu nanti bisa lihat di sini bagaimana sih pengaruh PSV yang kita berikan. Ini ya, dari angka 0 kita ganti ke 50 PSV-nya. Bagaimanakah dampak terhadap T1, T2, dan juga T3. Kita tadi mengganti PSV di waktu 5 menit 30, sehingga nanti kita akan ganti lagi PSV-nya di waktu 10.30, 10 menit 30 detik. Oke, di sini sudah 10.30 ya, bahkan udah 10.40. Kemudian kita ganti lagi PSV-nya menjadi 100. Lalu kita tunggu selama 5 menit lagi. Berarti di sini belum tercapai. Nah, ini ya, PSV 100 di 11 menit, di menit ke-11, maka nanti akan saya ganti ke PSV 0, PSV terakhir, nilai terakhir di waktu 16, di menit ke-16 kita ganti lagi PSV-nya ke angka 0. Baik, sudah 16 menit ya, menit ke-16. Kita ganti lagi PSV-nya ke 0. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, maka langsung bisa kita tekan stop untuk menghentikan pengambilan sampling. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa PSV-nya dari 100 diganti menjadi 0 di menit ke 16.20, sehingga nanti
akan kita stop data pengamatannya di menit ke-21. Nah, begitu sudah 21.20, kamu klik di sini stop, jadi tidak ada data lagi yang diambil. Jangan lupa datanya di save ya. Kita kasih nama bebas namanya. Lalu pilih di save sebagai file Excel. Kemudian save. Nah, biarkan ini berjalan terus sampai suhu air di dalam small vessel kembali seperti semula. Hot pumpnya biar di 50 dan PSV-nya kita ganti ke 100, jadi supaya proses pendinginnya berjalan lebih cepat. Setelah semua suhunya kembali seperti semula ya, hot pumpnya kita nolkan, PSV-nya kita nolkan, kemudian klik file lalu load new experiment. Untuk prosedur percobaan berikutnya masih menggunakan section 5, yaitu temperatur control direct batch heating. Bedanya kalau tadi kalian menginputkan hot pumpnya 50%, nah sekarang kita akan menginputkan hot pumpnya 100%. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana sih pengaruh hot pump terhadap suhu yang didapatkan, bagaimana respon controller terhadap PSV yang diberikan bermacam-macam nilainya. Bisa kalian lakukan analisa melalui data pengamatan yang sudah didapatkan. Sama seperti tadi, kita klik load. Nggak perlu dicek lagi ya, karena tadi sudah dilakukan penyesuaian konfigurasi hot pump. Sebelum kita set hot pump, pastikan dulu pengambilan datanya setiap 10 second dengan duration of samplingnya continuous. Kemudian kita isikan hot pumpnya 100. Kemudian dengan set point 35 otomatis apply. Lalu jangan lupa klik go. Nah, di sini bisa kamu lihat berapakah T1, T2, T3, F1 dan PSV position. Kita set 0 ya. Kita tunggu sampai T1 mencapai set point, lalu tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, PSV-nya kita ganti ke angka 50, tunggu 5 menit. Setelah 5 menit kita ganti ke angka 100, tunggu 5 menit, lalu ganti ke angka 0, tunggu 5 menit dan selesai. Jadi sama seperti tadi di section 5A, tapi kalau yang sekarang hot pumpnya itu kita set 100%. Jadi kalau di sebelumnya kita set hot pumpnya itu 50% saja. Nah, di sini di waktu 40 detik set pointnya sudah tercapai, berarti nanti di waktu 5.40 kita akan mengganti PSV-nya ke angka 50%. Oke, di sini waktunya sudah 5.40, maka kita ganti PSV-nya ke angka 50. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Jadi saya mengganti PSV ke 50 di waktu 5.50. Maka kita biarkan 5 menit sehingga PSV-nya nanti akan saya ganti ke angka 100 ketika ketika menit ke 10.50 detik dan seterusnya sampai PSV-nya kembali ke 0%, sama seperti di percobaan sebelumnya. Berikut ini tampak dekat dari air keluaran koil yang dibaca suhunya oleh T2 dan T3 sebagai aliran masuk. Nah, ini adalah heater yang berfungsi untuk memanaskan, kemudian ada coil yang bisa dialiri oleh air pendingin, lalu ada hot pump juga, ini adalah arah alirannya, jadi flexible tube akan menarik air dari dalam small process vessel, ya, ditariknya dengan bantuan hot pump, kemudian oleh hot pump, nanti dialirkan, ini adalah arah alirannya, dialirkan kembali menuju small process vessel pada bagian yang ke bawah. Jadi di sini merupakan sirkulasi dari aliran yang ada di dalam small process vessel. Nah, ini adalah heaternya sedang bekerja. Nah, hot pumpnya di sini membantu untuk sirkulasinya.